MJ Listeners, pada Februari lalu tim medis dari Medical Emergency Rescue Committee atau MERSI tiba di wilayah terdampak gempa di Suriah untuk melanjutkan misi kemanusiaan dalam rangka membantu korban gempa di wilayah tersebut. Ketua tim medis MERSI untuk Suriah Dr. Wahyu Bimantoro menjelaskan bahwa tim yang ditugaskan terdiri dari 5 orang relawan, yaitu Dr. Wahyu Bimantoro, Dr. T. Meati Francisca, Ita Muswita sebagai perawat bedah, dan perawat bedah lainnya yaitu Toyib Mirdad dan Desi Fitriani, jurnalis Metro TV. Tim tersebut bertolak ke Suriah melalui Amman, Yordania setelah mengantongi izin visa dan sudah hadir bersama kami untuk berbagi cerita pada saat peliputan di Suriah. Ada rekan jurnalis senior MJN nih, senior saya juga, Kak Desi Fitriani. Selamat siang Kak. Selamat siang, ini bukan senior. Saking seniornya kadaluarsa. Gimana nih kabarnya hari ini nih? Baik, walaupun panas-panas gimana gitu ya. Ya, tapi nggak bawa-bawa Suriah di sini ya. Enggak. Ya, udah pulang udah nyobain ketoprak, gado-gado, ayam penyet. Aduh, enak banget. Ternyata seenak-enaknya negara orang masih negara sendiri. Betul kata pepatah berarti ya Kak Desi ya. Sampai pesan bakso loh kemarin di Suriah sama mahasiswa di sana. Ada yang bisa bikin? Bisa bikin dan rasanya enak bener. Dan banyak ya mahasiswa Indonesia di sana. Kalau makan bakso di Indonesia atau di Jakarta nih ya, satu mangkok yang paling bisa makannya setengah gitu kan. Di sana nambah 3 mangkok. Wah, berarti memang enak banget, yang masaknya enak. Enak dengan maruk itu udah beda-beda tipis. Nah, tapi daripada kita cerita serba-serbi ketika di sana, ini kan Suriah itu bukan tempat yang mudah untuk didatangi, untuk peliputan itu bukan tempat yang mudah. Bisa nggak cerita Kak, dari awal bisa berangkat ke Jakarta, kenapa sih sampai yang dipilih itu Kak Desi, bisa prosesnya untuk bisa berangkat sampai ke Suriah dari Jakarta tuh bagaimana? Iya, waktu itu kan itu berangkat tanggal 12 ya. Tanggal 11 malam tuh dikabarin. Siap-siap tapi nggak pasti ya bisa berangkat atau enggak dengan Mercy. Karena sebetulnya saya tuh udah beberapa kali dengan Mercy seperti ke Gaza. Kemarin kan udah 3 kali ke Gaza. Yang keempat batal karena visanya nggak keluar setelah menunggu 1 tahun. Nah terus tanggal 12 jam 2 siang itu dikabarin, oke, kita berangkat. Tiket kita udah dapat. Jam 5 kumpul di bandara. Hah? Jam 5? Gue bilang gitu. Ini udah jam 2, belum ngapa-ngapain. Belum 2 pagi nih ceritanya. Jam 2 siang. 2 siang. Berangkatnya jam 5 sore. Pesawatnya jam 8, tapi harus kumpul di bandara jam 5 sore. Jam 5 sore. Posisi lagi di kantor. Belum ngapa-ngapain. Ngepak juga belum apa segala macam. Kalau kita liputan gempa sama liputan perang kan nggak mungkin bawa koper kan, pasti bawa ransel. Betul. Udah. Kalau misalnya itu pas saya Google itu kan minus 15, minus 10 gitu kan. Lagi musim dingin. Nggak ada apa-apa. Ya udah, akhirnya udah kalau jaket nanti Mercy ini sleeping bag Mercy sama ini Mercy sudah yang bisa bawa peralatan pribadi. Cari masih ada lounge nggak nih segala macam. Akhirnya udah berangkat tuh, nyampe sana tanggal 13, kemudian kita liputan di Turki. Nah di Turki, jadi yang kawasan kena gempa itu kan kawasan perbatasan antara Turki dengan Suriah. Ya. Nah kalau di Turki itu lebih banyak di Kahramanmaras sama Hatay dan sekitarnya situ. Sementara di Suriah sendiri Aleppo sama Latakia. Ya. Nah sebenarnya kemarin itu pas kita berangkat dengan tim dokter ya, tim dokternya tadi awalnya itu ada tim kemanusiaan. Ya. Nah terus dari itu ternyata kalau untuk melakukan operasi di sana itu harus minta izin sama AFAD. Nah waktu itu di situ dokter dari Kementerian Kesehatan dan AFAD di Turki bilang kami sudah cukup dokter, yang kami butuhkan bagaimana mengambil korban atau menyelamatkan bawah, mereka yang diduga masih hidup. Karena yang hancur itu kan apartemen lantai 28, lantai 30, 35 gitu loh. Nah, terus apa tuh kayak BNPB-nya kita ya? Ya, apa tuh. Nah, ketika kita mau masuk ke perbatasan itu sebenarnya perbatasan itu udah lama ditutup, khususnya daerah yang dekat dengan Idlib kan, ke daerah-daerah karena memang konflik sekali. Selain perang saudara juga mereka kan masih diperebutkan antara Israel dengan Iran. Nah, terus udah gitu kita udah nekat mau masuk dengan NGO setempat. Kita udah punya visa Suriah juga karena ini dari Jakarta. Jadi memang diurus dari Jakarta untuk visa. Tapi jalur yang kita mau gunakan itu adalah jalur yang sering digunakan WNI ilegal untuk bergabung dengan kelompok kiri itu. Nah, terus dengan berbagai pertimbangan akhirnya kita nggak bisa masuk daripada nanti begitu kita masuk dibilang ikut dalam kelompok yang ISIS yang terlarang itu, lebih baik kita akhirnya mundur, akhirnya lewat Yordan.
Setelah jadi harus muter tuh. lewat muter dengan inilah berbagai bla 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 segala macam dengan perjuangan akhirnya masuk lewat Jordan. Nah, peliputan gempa itu di Turki terus itu di Suriah kan memang ini beda nih. Dari perbatasan itu karena kita bawa Mercy sendiri bawa obat-obatan, bawa peralatan operasi, lengkap sama pennya segala macam karena termasuk kan rumah sakit lapangan iya, itu kali ya. Dia sebenarnya bisa untuk tempat operasi darurat. Operasi oke. lapangan kan dari tim BNPB ya sama pemerintah Indonesia. Dari Yordan itu semua udah diperiksa-periksain segala macam dibongkar. Nah, itu kan perbatasan Yordan sama Suriah itu di daerah itu kan cuma kira-kira 700 meter ya, 500 meter gitu kan. Deket. Ya dekat. Itu dibongkar lagi. Jadi ada kali ya di sini 1,5 jam, di sini 3 jaman lah itu untuk di pemeriksaan satu segala macam. Nah Itu per orang kurang lebih 3 jam. kita semuanya Satu berlima, tim, berlima ya. Jadi ada yang 2 dokter kan udah harus pulang karena dia ada harus operasi segala macam di Indonesia. Jadi tinggal 2 dokter, dokter Wahyu sama Turnia sama 2 perawat sama saya. Terus udah gitu akhirnya ya memang sepanjang jalan tuh banyak pertolongan Tuhan aja gitu loh. Jadi mereka juga bilang masuk. Jadi dari perbatasan Suriah itu sampai ke Damaskus. Sekarang kita harus lewat Damaskus. Jadi muter jalannya kan. Iya. Udah terbang muter lagi. Itu Tapi ada sekitar bukan lewat darat kan? lewat darat. Oh, lewat darat. dari Istanbul ke Aman Yordania itu lewat naik pesawat 3,5 jam. Iya. Dari situ lewat darat ke perbatasan itu sekitar 1 jam. 1 jaman lebih deh. Ditambah pemeriksaan. Di pemeriksaan di situ pokoknya sampai kita diterima masuk di perbatasan Suriah udah keluar ke imigrasi segala macam itu udah sore. Nah udah jam 3-an gitu lah. Dari situ sampai ke Damaskus itu ada sekitar 11 pos pemeriksaan. Tiap pos berhenti dan ujung-ujungnya ini juga harus ada uang. Pulus. Ya. Jadi memang ini ya karena dan diperiksa bareng-bareng. Jadi kalau nggak mau itu lagi bongkar lagi. Jadi beberapa tas itu sampai robek karena kan itu kan udah udah diikat ini karena obat-obatan. Terus mereka karena susah bukanya lagi dirobek gitulah. Nah, sampailah di Damaskus ternyata kan memang semuanya dikoordinir oleh Kementerian Kesehatan sama NGO di situ Bulan Sawit Merah itu. Nah akhirnya mereka ya udah lapor dulu, belum harus lapor ke KBRI segala macam, baru timnya bagi 2 Aleppo sama Latakia. Nah sepanjang jalan masuk Suriah kita tuh bingung, ini banyak bangunan hancur semua kan. Iya. Nah bedanya yang Peliputan terlihat di Turki sama di Suriah. Kalau di Turki ketahuan yang ambruk itu apartemen hancur gitu kan karena gempa. Kalau di Suriah bangunan banyak yang hancur di mana-mana gitu beberapa provinsi. Tapi kita susah bedakan ini yang kena gempa atau kena korban perang. Iya, atau kena misil. Kan mereka belum lagi mereka perang saudara 2011 ya. 2011 ya. Nah itu 2011 itu sampai 2012 2013 itu sudah gitu kan banyak mereka yang tinggal di perbatasan Suriah itu yang gempa itu mereka mengungsi masuk ke jadi refugees-nya tinggal di Turki. Iya. Nah kemudian mereka balik lagi ke Suriah. Nah Suriah ternyata rumahnya rusak lagi. Jadi sebenarnya itu. Nah untuk masuk dari Damaskus ke Latakia ataupun ke Aleppo itu pemeriksaan lagi tuh ada sekitar 7 pos pemeriksaan kalau nggak salah itu. Nah pulangnya itu dari Damaskus pesawat nggak tiap hari, darinya seminggu sekali. Kalau mau pulang ya seminggu lagi. Tapi sebelum cerita pulang tadi kita mau lewat Libanon. Iya itu jauh kan. Nah tapi kita mau yang tadi ada 11 tuh. Itu 11 pos pemeriksaan itu berapa provinsi tuh kira-kira? Masih satu provinsi daerah sampai ke Damaskus. Oh jadi cuma satu provinsi tapi ada 11 pos pemeriksaan. Jadi misalnya nih kita bayangkan nih kan kita nggak bisa bayangkan. Selain bawa dokter kan saya juga bawa peralatan kamera, mic. Iya. Nah mikrofon sama itu kan besi kan selalu bunyi belum sama tripodnya lagi kan. Dibilang ini kamu apa nih, dibilang itu. Dibilang itu aku bilang dokumentasi. Dia bilang gue nggak bilang kalau dari wartawan. Iya. Soalnya kan nanti ininya beda lagi gitu kan. Jadi ya udah dokumentasi. Tapi begitu kalau udah ngobrol terus terangnya sama itu ya bilang bahwa dari Metro TV Nasional Indonesia. Jadi tapi memang mereka selalu curiga karena memang pihak lawan dan kawan itu kurang jelas gitu ya Kak. Sampai obat-obatan tuh ditanya ini obat apa, ini obat apa. Okay. Tapi tahu nggak?
ada satu yang mereka ini. Jadi waktu selesai sampai di Damaskus nih ya, Iya. kan ini lewatin pemeriksaan panjang nih. Ya udah 11 tadi Nah, itu. akhirnya kita kan ke Mercy itu ketemu sama Kementerian Kesehatan untuk menyerahkan bantuan karena memang semuanya harus lewat Kementerian Kesehatan setempat, obat-obatan. Obat-obatan itu jajarin, diperiksa semuanya. Jadi yang di kardus-kardus kotak-kotak itu diperiksa. Terus dia bilang ini, ada alat pen, ada segala macam sampai buat yang patah-patah tulang. Terus dia bilang ini apa katanya? Obat anestesi. Kan menterinya kan juga dokter juga, Betul. wakil menteri juga dokter juga Pak Gava, itu. Terus dia bilang ini, kok bisa obat anestesi, obat bius Obat bius iya. Bisa masuk satu tas kecil itu kan. Nah terus dia bilang itu, ya nggak tahu, lo kok bisa? Lillahi ta'ala Allahu Akbar. Jadi mereka tuh jadi memang Kaget kok bisa gitu masuk. banyak cerita mujizat gitu ya, Ya. di dalam sepanjang perjalanan. Banyak yang bantu. Iya, banyak yang bantu. Berarti amal baik tuh sepanjang kita di situasi biasa nih harus. Jadi harus orang Turki itu dia lebih welcome. Jadi gini, ketika kita naik Turki Air, jadi ini nggak promosi ya, maksudnya dia tahu bahwa ini misi kemanusiaan. Di pesawat dia gini, dia bilang tim medis, dia bilang iya dari Indonesia. Oh ya, itu kita dikasih buah, dikasih makan di luar yang sudah yang harusnya. Iya. Sampai pas kita mau turun, dia keluarin satu kotak biskuit, dia bilang ambil masukin ke tasnya, dia bilang gitu. Enggak kami udah gitu. Jadi itu sampai di Istanbul. Nah terus udah gitu sampai di lokasi kita pas lagi beli makanan atau beli tambahin obat gitu ya. Jadi dikasih juga udah gratis, nggak usah, dibilang gitu. Karena dia tahu mau menolong orang. Terus udah gitu pas dari Istanbul kita mau ke Suriah, kita ditanya mau ngapain kan. Di situ kan satu orang cuma dapat 15 kilo. Beda sama kemarin itu kan 30 kalau dari Indonesia kan 35 kilo. Iya. Jadi kan dalam negeri hitungannya obat-obatan itu kan ada 200 kilo. Waduh. Terus udah gitu ternyata over bagasi itu sampai 150-an kilo. Satu kilonya tuh $65. Jadi kalau harus bayar itu sekitar 140-150 jutaan. Tahu nggak apa yang terjadi? Free. Itu memang ya, kalau niat baik selalu bertemu jalan baik ya. Tapi waktu dari Suriah kita naik penerbangan internasional juga nggak bisa katanya. Jadi satu kilonya itu $60. Dia cuma kasih diskon kita tetap bayar, kalau nggak salah bayarnya $40 gitu deh. Tapi tetap harus bayar. Tetap bayar. Sementara yang tadi karena kan masih ada barang-barang kita juga yang barang-barang kamera paling enggak kan harus itu. Nah, gitu. Jadi tetap harus bayar tapi memang didiskon. Yang mujizatnya itu kan tadi ketika bawa barang yang lebih banyak karena itu bantuan. Orang ini jujur aja nih Yas. Orang KBRI gue bingung. Kok bisa itu Mercy dokter itu nyampe ke Suriah? Iya, karena memang prosedurnya kan nggak semudah itu ya. Dan ini satu-satunya yang NGO yang bisa masuk Suriah secara resmi ya. Iya. Kalau mau main lewat border mungkin bisa, tapi kan itu kan kita masuk tombol merah langsung sampai nih ke BNPT. Jadi memang kita harus bijaksana karena niatnya tadi adalah menolong. Sempet bingung tuh waktu itu, jujur aja, ini kan misi kemanusiaan. Kita manusia kan nggak kenal politik ya, maksudnya kita nggak ikutan dalam segi macam-macam politik negara. Yang berpikir bagaimana nolong kita orang. Ini ada tim dokter dengan bawa obat-obatan, bahkan kalau pun harus operasi patah tulang segala macam, ada dokter patah tulangnya, ortopedinya, ada dokter anestesi, ada dokter umumnya, itu sama perawatnya bisa langsung kerja karena sampai bawa baterai untuk operasi segala macam gitu kan. Betul. Tinggal ini aja, orang kita udah di perbatasan kok, udah di Kilis sama di Rehaldi, itu kan tinggal nyebrang aja, tinggal melangkah gitu aja. Melangkah kaki bahkan masuk. Ditawarin masuk sama NGO, pagi kita berangkat jam 6 atau jam 6:30, nanti jam 6 sore harus keluar masuk lagi ke Turki. Dan itu kita dengan berbagai pertimbangan takutnya nanti ya orang namanya kan banyak ya salah paham segala macam, ini misi kemanusiaan tapi nanti dikait-kaitan dengan itu. Ini aja ketika di Suriah dari media sosial juga bilang ngapain bantuin Suriah itu kan Syiah. Tapi kan kita tidak melihat bahwa itu yang namanya kemanusiaan tidak memandang kelompok, agama ataupun dia aliran segala macam. Karena memang itu kan beda ya. Orang ngelihatnya mungkin bilang ini Suriah itu peperangan itu. Sebenarnya sama seperti di Gaza. Di Suriah itu orang biasa aja jalan-jalan. Tapi kalau namanya bom juga tanggal 19 aja masih dibom. Nah, jadi begitu nyampe di sana ada bom juga. Jadi waktu pas saya tanggal 19 sampai 23 saya datang itu sore kan nyampe di Damaskus ya. Februari. Terus sudah gitu tanggal 22 kalau nggak salah 22 malamnya itu bom. Tanggal 19 bom. Terus sebelumnya itu tanggal berapa ya?
Pokoknya 4 hari setelah gempa tanggal 10 bom juga. Jadi artinya orang sudah kena bencana, masih Masih juga dibom. ada bom, masih ada perang juga. Walaupun bomnya itu nggak semuanya di lokasi, nggak bukan di Latakia atau di Aleppo secara langsung, Betul. tapi walaupun di Damaskus kan itu cuma jarak aja. Dan hebatnya bom dari Israel itu kan, ini misalnya kita kan dari ini kan ini gedung apartemen ya, Iya, Israel di sini, iya. Iran di sini. Harusnya kalau dia ngebom dari sini kan kenanya di sini. Iya. Ini enggak, roketnya bisa muter ke sini dan kena di sini lantai 2. Cus. Hebat. Jadi dia memang benar-benar jadi kayak roketnya tuh punya mata. Iya, benar. Jadi kan harusnya kalau Israel di sebelah kanan kan yang kena gedung sebelah kanan dong. Betul. Ya, ini yang kena Sebelah sebelah kiri. kiri dan itu pas di lantai 2 katanya, kata Kak Jasid 5 orang meninggal. Nah, itu juga Ini waktu di kota apa nih? di Damaskus. Di Damaskus. Jadi Damaskus. memang pas waktu lagi di Damaskus. Iya, jadi tapi waktu pas saya mau ngambil gambar ke situ, karena kan kita juga ini ya masalah ini jurnalis itu masih Iya. sensitif waktu itu kan. Makanya ya sudahlah, karena udah gitu Tapi juga. memang pas itu rasanya gimana ya? Udah datang mau nolong orang bencana. Tapi yang dihadapi malah serangan udara kan? Sebenarnya ya mau di liputan bencana itu ya maksudnya gini kan, niatnya ya kalau niatnya liputan ya liputan. Kalau masalah takut masalah apa ya mudah manusiawi, tapi kan bukan berarti rasa takut itu mengalahkan semuanya gitu. Iya. Jadi sebenarnya tuh di sana ya biasa-biasa aja. Nah, yang menarik lagi, saya kan tim bagi 2, saya ikut ke Latakia. Kenapa Latakia itu jarang didatangi orang karena didatangi katanya sulit orang. ya. Nah, terus sudah gitu bukan sulit karena orang masih agak takut-takut, walaupun di Aleppo juga lebih ini, tapi kan dia yang beberapa dengan Idlib itu daerah yang Dia memang lebih dekat ke Idlib. Nah, dengar-dengar nih waktu tahun kemarin itu ada sekitar 3.500 masyarakat Indonesia yang masih berada di Idlib itu yang masuk lewat jalur ilegal dan mereka sebagian ada ditawan. Aku tanya Ditawan. karena kan mereka ikut dalam kelompok itu. Iya. Ada yang ditawan, ada yang tidak, ada yang masih bergabung lah. Jadi di situ kan udah macam-macam ya di kawasan dekat situ. Sampai tanya berapa sebenarnya warga negara Indonesia? Kalau yang secara resmi 900 dan 700 di Damaskus, kota yang aman maksudnya gitu. Tapi nggak aman-aman karena dibom juga gitu loh. Iya, betul. Nah, tetapi yang di Idlib sama yang di sekitarnya ini nggak ketahuan karena mereka masuknya kan lewat Turki gitu, kadang dari Lebanon. Jadi datang pakai paspor dan sampai sana langsung dibuang gitu. Betul. Nah, di tempat-tempat lokasi pengungsian itu susah membedakan mana korban gempa, mana korban konflik. Betul. Jadi ketika saya tanya, rumahnya rusak ya? Iya, dari kapan? Udah lama. Dia bilang, oh ini pengungsian? Oh enggak, saya bukan yang gempa, saya yang dari memang korban pengungsian karena konflik. Iya. Jadi mereka merasa nyaman. Dan kalau di Turki masih kita lihat banyak tenda-tenda pengungsian. Kalau di Suriah jarang kita tenda pengungsian karena mereka tinggal di gedung yang masih ada kayak di stadion gitu kan, atau misalnya perkantoran yang masih utuh, atau misalnya ada ruangan yang masih utuh, sekolah-sekolah itu masih di situ. Tempat ibadah mereka tinggal. Ibadah ya. Tapi kita akan melihat tuh nanti bagaimana kondisi masyarakat di sana, khususnya anak kecil, tapi setelah yang satu ini. MG listeners, jadi kita masih mengulik-ngulik bagaimana kondisi di sana. Jangan dikulitin ya. Ya jangan. Tadi kan sempat kita Kak Desi sudah bicara tentang bagaimana kondisi masyarakat di sana. Mereka ternyata juga displaced atau tidak memiliki tempat tinggal yang proper karena bukan hanya karena bencana, tapi Konflik memang karena yang berkepanjangan. konflik yang berkepanjangan. Di sana kondisi masyarakat tadi sempat bilang, apakah ini semua orang seperti di Damaskus itu di Latakia juga demikian, mereka hidupnya santai, atau kondisinya seperti apa? Bagaimana dengan anak-anak di sana? Kan korban perang itu paling banyak anak. Ya, waktu tinggal di tempat pengungsian memang sebagian besar tuh anak-anak. Jadi saat itu mereka tinggal yang di Latakia ini ada 25 tempat ya. Iya. Rata-rata itu mereka tinggal di stadion, ada yang gedung, ada yang perkantoran dan sekolah. Iya. Nah, ada yang besar itu kalau nggak salah itu totalnya itu sekitar berapa ya? 15.000 ya kalau nggak salah orangnya ya. Banyak banget ya. Ya 15.000. Ya, kalau nggak salah lupa ya sekitar itu deh. Karena tempatnya banyak gitu loh. Nah, Area kayak kompleks gitu. iya, jadi itu jauh-jauh tempatnya. Iya. Nah, di stadion itu yang paling banyak. Itu ya dari pertama lihat kalau di sini ya, ini maaf ya. Kalau ada bantuan kemanusiaan atau bantuan datang, orang pasti kan langsung rebutan. Iya. Di sana enggak loh, tertib, mereka langsung baris, terus datang satu-satu. Kalaupun ada yang datang itu lurus. Jadi walaupun itu mereka antri. Nah misalnya antrinya tuh udah panjang nih ya. Terus Iya. mereka di pinggir-pinggir. Nanti kalau yang udah mau itu baru mereka ngantri lagi.
Ya, jadi nggak ada berebut, nggak ada apa-apa, nggak perlu dipanggilin namanya ini, nggak. Jadi mereka pas ngantri, terus mereka ngisi namanya, terus mereka dapat, udah keluar balik ke ruangannya. Jadi memang sangat teratur masyarakatnya walaupun dia dalam kondisi seperti itu. Seperti itu. Nah, terus sampai kan di situ tuh kan banyak anak-anak juga ya. Itu terus kita artinya sedikit demi sedikit walaupun tidak bisa memberikan pengobatan karena memang ada kebijakan di situ, karena memang harus di bawah menunggu jadwal dan sementara kan jadwal kita kan nggak bisa lama-lama karena visanya cuma 15 hari. Visa on arrival. Itu jadi anak-anak itu jadi ngajakin ngobrol, terus mereka seneng gitu pas kita tinggal, mereka pada nangis pada ini sama dokter-dokter ini kan. Jadi dia walaupun kita nggak bisa bahasanya, tetapi kan kita kemarin dibantu sama mahasiswa Indonesia yang ada di sana. Terus udah gitu mereka bantuin ngomongnya, terus dia bilang pada ada mau minta ikut, terus kita pada gemes gini, aduh nih anak nggak ada ibunya, dibilang itu mau kita bawa aja gitu. Tentunya tidak semudah itu ya. Iya, tapi kan memang prosedurnya nggak semudah itu gitu. Jadi karena kemarin dokter perawat dari berlima itu kan 3 perempuan tuh, itu udah gimana ya pengen mengangkat anak, pengen mengadopsi ya. Dan mereka seneng gitu loh. Dan ketika misalnya pagi-bagi makanan itu mereka juga nggak berebut, malah maksudnya ini ya terus gitu. Nah misalnya sampai pas dia ngambil, terus dia kasih lagi ke kita. Ini katanya. Jadi dia di antara kesulitannya dia masih mau berbagi dengan orang lain. Padahal kita yang misalnya kan kita ada ngasih susu, ngasih macam susu atau apa minuman gitu kan sama kue-kue. Terus mereka dapat ambil, terus dia kasih ke kita. Terus bilang, "Oh enggak, ini dari kita buat itu." Enggak, biar sama-sama katanya. Ada anak-anak kecil itu. Anak kecil. Umur berapa itu palingnya 9 tahun, 10 tahunan gitu. Terus enggak dia kasih. Jadi rasa kemanusiaan mereka juga tinggi ya, walaupun dalam situasi yang sulit. Ya kalau udah tinggal sama pengungsiannya, walau ngobrol-ngobrol sama pengungsian itu kayaknya sedih banget. Nah, ada cerita juga waktu yang di Suriah, itu kita di Kamar Maras itu di tempat tenda pengungsian. Iya. Itu ada anak kecil umurnya sekitar 9 tahun ya. Iya. Itu dia keimpit 5 hari. Aduh. Ibunya meninggal. Jadi waktu itu ini di Turki kan, ya, di Turki ya, ini ngomongin Turki. Ini kan cerita-cerita soal mereka korban gempa yang itulah. Jadi ibunya tuh kan ketimpa sama beton dinding apartemen. Nah ibunya tuh ngelindungin dia. Jadi dia mungkin kakaknya ada balok gitu ya. Makanya dia masih selamat sampai 5 hari loh. Terus itu umur berapa Kak? Umur 9 tahun. Itu masih ada fotonya, pakai baju pink kepang 2. Waktu dikasih permen, perempuan. Iya perempuan. Waktu dikasih permen dia seneng banget, sampai dia waktu pas pada mau pulang tuh suster dokter Mia itu melingkar jadi nggak pengen ini kayak meluk gitu, terus udah gitu ya. KI berarti gini, ketika ada orang luar datang ke sana terus berbagi, walaupun cuma datang, cuma ngobrol-ngobrol, paling nggak mendengarkan mereka cerita, kita ngobrol-ngobrol dengan mereka tuh kayaknya mengobati ini mereka juga gitu loh. Walaupun ada keterbatasan bahasa keterbatasan bahasa. Pokoknya sebenarnya kalau kita yang lebih dramatis ya, kalau lihat dari gambar memang tinggal di tempat tenda pengungsian itu di Turki. Dan lebih banyak yang hancur runtuh. Tapi kalau misalnya kalau runtuh banyaknya malah banyakan lagi di Suriah. Tapi itu banyak yang bekas korban konflik. Ya, jadi kalau mereka kan perang saudara juga, terus udah gitu. Kak Desi kan ke beberapa negara tuh dalam waktu singkat itu ke beberapa negara. Kan berarti membandingkan kondisi di Turki, kemudian di Jordania, lalu di Suriah. Udah gitu bantuan kemanusiaannya juga banyakan ke Turki. Betul. Karena orang kan was-was masuknya susah. Kita juga waktu bikin visanya kan juga nunggu juga. Nah, kalau di Turki kan visanya bisa bebas, bisa masuk semuanya. Dan bantuan kemanusiaan ke Suriah itu lebih sedikit, dan Indonesia tuh kemarin masuk juga sih ngasih bantuan dari BNPB ya. BNPB ngasih berhendang, terus ngasih selimut, ngasih genset, ngasih apa ya? Termasuk rumah sakit lapangan ada? Enggak, di Suriah enggak ada. Yang ada cuma di Turki. Nah itu di Hatta itu. Itu kan karena tadi stigma tadi, orang juga takut masuk nanti kemudian dikaitkan dengan terorisme misal. Iya. Nah itu memang menjadi. Tapi Rusia masuk loh. Rusia. WHO masuk juga situ. Iya, memang kalau badan dunia resmi ya, karena itu memang bantuan kemanusiaan. Jadi memang perang, bencana itu semua melulantakan banyak hal yang terkait dengan kemanusiaan. Dari tadi kan cerita tentang suasana. Kalau untuk liputannya sendiri itu dalam suasana seperti itu harus tetap laporan kan? Iya, saya kebetulan sendiri loh. Iya, karena bawa kamera juga harus. Tahu nggak siapa kameramen kalau bikin LOT atau stand up gitu? Nggak tahu. Yang di Turki perawat. Kalau yang di sini mahasiswa, kalau nggak siapa yang minta tolong.
pegang, udah ikutin aja. Dan mereka gambarnya bagus, ternyata Kebetulan bagus dan nggak goyang gitu loh. Dan tetap live, harus live. Ya, Beberapa kali kan harus. Iya, tetap harus live. Nah, kalau di Turki gampang live-nya, kita beli kartu di sana, jadi mereka kantor bisa telepon, di situ tinggal live kan. Nah, gambar kita pakai Ketika AVS di Mobile. Suriah. Kalau di Suriah, kita beli kartu di sana pun nggak bisa telepon dari sini. Dari Indonesia nelfon nadanya bicaranya sibuk gitu loh. Tapi Iya. nggak dipakai. Jadi harus pakai pakai audionya. Kemarin itu udah kayak kita zaman dahulu kala Jadi live-nya. pakai apa? Pakai WhatsApp. Terus Iya. udah gitu nanti presenter yang ngomong dihidupin speakernya. Terus udah gitu pas saya ngomong di-mutein. Jadi bilang kata produsernya, ini bener-bener lu kalau nge-live-in si Desi dari Suriah ini parah banget. Jadi kalau itu pakai audionya di WhatsApp. Saking sulitnya. Iya. Terus kalau kita mau Zoom itu nggak bisa Zoom, Skype nggak bisa. Kenapa bisa gitu tuh? Jadi harus Menurut informasi. jebol dulu pakai VPN. Oh, jadi mungkin karena Ups, tadi sorry, kan? disensor Jadi- ya. disensor. Jadi mungkin itu karena apa tadi ya, daerah ini dianggap sebagai banyak berlindungnya quote unquote itu Kayaknya kan. kalau signal telepon kayaknya ini deh sesuai dengan amal ibadah juga. Iya, kalau sesuai di dengan sini. ibadah. Tapi ada yang lucu loh. Apa itu? Jadi waktu penyerahan bantuan kemanusiaan dari tim Messi Yang di Latakia nih. yang ini penyerahannya kan di Damaskus Di ke Damaskus dulu, ke oke. Menteri Kesehatannya. Iya. Habis dilihat obat-obatan terus udah gitu segala macam. Terus lihat gini. Ini apa nih? Kok kayak baju lucu-lucu kartun-kartun dibilang gitu. Motifnya kartun, Winnie the Pooh gitu kan, iya. Po gitu kan. Nah. Terus sama itu Pokoknya apa ya? kartun aja. Pokoknya kartun-kartun gitu ada binatang-binatang. Ada Upin Terus, Ipin nggak? aku nggak lihat semuanya tuh. Pokoknya misalkan satu kardus gitu kan. Menterinya bilang ini apa? Baju operasi dok. Baju menteri ini apa? Baju operasi. Kok kita taunya kan baju operasi itu kan warnanya hijau gitu kan, iya. polos kalau nggak putih Atau gitu. putih, betul. Ini kok kartun-kartun? Atau biru, Iya. ya. Kok biar nanti pasiennya nggak takut kalau maju masuk. Biasanya orang kalau ke ruang operasi kan takut. Apalagi ini anak-anak nih, yang Anak-anak gini. waktu bisa gitu. Jadi pakainya gambar-gambar kartun. Terus menteri bilang gini, boleh nggak ditambahin lagi, dikirimin lagi? Jadi malah itu menarik perhatian ya, inovasi seperti itu. Iya. Terus gitu, saya juga nggak tahu kan begitu dilihat di kardus. Awalnya ini apaan kok kayak baju piyama kartun gue pikir baju tidur dikasih buat dokter, ternyata nggak baju operasi. Karena kan kreatif ya. Kreatif. Terus katanya dokter Messi dibilang gini, oh iya ini kita pertama kali kirim tuh untuk kita bikin, terus udah gitu pesan kan, terus untuk di Afghanistan juga ngomong gitu. Oh menarik sekali, mereka mau ini gini. Terus kemarin juga pas bikin laporan, waduh ternyata memang salah satu strategi para dokter juga dipikirin gitu loh. Iya, Biar orang supaya tuh nggak orang takut nggak ke meja Betul, operasi, betul. nggak takut dia apa-apain, jadi pakai baju yang motif-motifnya lucu-lucu gitu. Oh iya kami mau dia bilang gitu. Boleh nggak dikirimin lagi? Terus dia cerita juga. Sebenarnya kan ada dokter Wahyu, dokter anestesi, dia bilang ini, boleh nggak dokter anestesi lebih lama di sini? Kenapa kami butuh? Kenapa? Gara-gara perang terus udah gitu banyak dokter anestesi mereka yang keluar. Iya. Jadi nggak mengabdi di Suriah Ya, gitu loh. mereka Karena mereka meninggalkan negara banyak untuk dokter yang keselamatan. meninggalkan negara karena keselamatannya. Padahal sebenarnya ketika konflik itu kan ini ya gimana, hidup biasa aja, tapi kalau bom datang juga bomnya gitu kan. Betul. Jadi memang kalau di sana ya udah, kalau misalnya di kota Damaskus, provinsi Damaskus masuk aja Latakia. Kalau enggak keluar dari antara satu provinsi dengan provinsi lain itu pos penjagaan dan diperiksa gitu. Iya. Kak, kita masih pengen ngobrol banyak nih, tapi waktu kita Udah habis ya? terbatas. Oh, iya. iya. Jadi ya mungkin lain kali ya kita akan undang Kak Desi lagi ke sini. Ya terima kasih untuk waktunya. Terima kasih dan, juga ya, sudah boleh bercerita, berbagi-bagi pengalaman. Tetap harus jaga sehat supaya bisa kita tunggu liputan berikutnya. Terima kasih, Kak. sama-sama.